Hai, kenalin nama aku Afra Naila Arkarna, NIM F1G1250022. Saya mahasiswa Universitas Halu Oleo dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Ilmu Komputer. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengenalan pemrograman yang diampu oleh Ibu Rifaatus Salihah, STMCS. Tugasnya yaitu membuat program sederhana kasus data nilai kursus menggunakan bahasa pemrograman berupa Python dengan tujuan mengolah data nilai ujian beberapa peserta untuk mendapatkan informasi statistik dasar. Oke, tidak usah berlama-lama. Di sini saya akan menjelaskan tentang program tersebut dari awal hingga akhir. Oke, saya akan menulis judulnya terlebih dahulu, yaitu kasus data nilai kursus. Nah, pertama saya membuat fungsi untuk mencari nilai tertingginya terlebih dahulu. Kemudian saya mengisi variabel nilai dalam parameternya. Kemudian saya akan membuat sebuah pengkondisian. Len itu gunanya di sini untuk mengetahui apakah data nilai peserta sudah ada dan berapa banyak. Nah, apabila user memasukkan angka 0, dia akan return none, atau fungsinya tidak bisa menghasilkan hasil karena datanya tidak ada. Kemudian max sama dengan nilai 0, gunanya untuk menetapkan nilai awal pembanding saat mencari nilai tertinggi. Kemudian saya akan menggunakan looping untuk mengecek semua nilai peserta satu persatu untuk dicari mana yang paling besar. Nah, jika X-nya lebih besar daripada max, maka X akan ditetapkan sebagai nilai tertinggi. Return max berfungsi untuk mengembalikan nilai yang tersimpan di variabel max ke pemanggilan fungsi. Nah, selanjutnya saya akan membuat fungsi untuk mencari nilai terendah, sama kayak tadi, dengan variabel nilai dalam parameter. Kemudian saya akan membuat sebuah pengkondisian, sama kayak tadi, apabila user memasukkan angka 0, dia akan return none. Nah, bedanya dia di sini. Minimum sama dengan nilai untuk menetapkan nilai sebagai pembanding mencari nilai terendah. Saya kembali menggunakan looping untuk mencari nilai yang paling kecil dengan cara membandingkan semua nilai. Kemudian pengkondisiannya di sini, jika X lebih kecil daripada minimum, maka nilai X akan ditetapkan sebagai nilai terendah. Kemudian return minimum gunanya sama kayak tadi untuk mengirim nilai terendah hasil perhitungan. Selanjutnya saya membuat fungsi untuk hitung rata-rata nilai. Sama kayak tadi dengan variabel nilai dalam parameter. Kemudian saya juga menggunakan pengkondisian untuk mencegah pembagian dengan 0 dan menghentikan fungsi saat datanya kosong. Kemudian saya membuat variabel total yang digunakan untuk menyimpan jumlah seluruh nilai. Kemudian melakukan perulangan untuk setiap elemen dalam list nilai. Total sama dengan total ditambah X. Gunanya untuk menambahkan nilai X ke total. Jadi setelah loopnya selesai, total berisi jumlah seluruh elemen list. Return total dibagi len nilai untuk menghitung rata-rata jumlah data dibagi banyak data. Setelah itu mengembalikan hasil ke pemanggilan fungsi dan fungsinya akan berhenti. Kemudian saya akan mendefinisikan fungsi bernama tampil statistik dengan menerima satu parameter nilai. Kemudian saya akan mencetak judul tampilannya yaitu nilai ujian. Dia ini tidak mempengaruhi data sama sekali, hanya berpengaruh ke tampilan di layar. Kemudian saya akan menampilkan daftar nilai berisi list nilai yang telah dimasukkan oleh user. Kemudian saya membuat variabel tertinggi untuk memanggil fungsi cari nilai tertinggi. Nah, nilai hasil return max-nya tadi disimpan di dalam variabel tertinggi. Kemudian saya membuat variabel terendah untuk memanggil fungsi cari nilai terendah. Prosesnya sama seperti sebelumnya. Untuk menyimpan hasil nilai terkecil ke dalam variabel terendah. Saya membuat lagi variabel rata untuk memanggil fungsi hitung rata. Nah, hasil dari perhitungan tadi akan disimpan ke dalam variabel rata. Kemudian saya akan menampilkan nilai tertinggi menggunakan fstring untuk memanggil variabel tertinggi. Selanjutnya saya akan menampilkan nilai terendah. Perilakunya sama dengan baris sebelumnya, bedanya dia untuk menampilkan nilai terendahnya. Kemudian saya akan menampilkan rata-rata nilainya.
Sama juga menggunakan f-string dan akan memanggil variabel rata. Fungsi dari .2f ini untuk membatasi tampilan kedua angka desimal. Langsung saja kita ke program utamanya. Di sini, variabel nilai berisi list kosong digunakan untuk menyimpan semua nilai peserta. Nah, di sini kita akan meminta user untuk memasukkan jumlah pesertanya dengan jumlah peserta maksimal 10. Nah, kita buat pengkondisian apabila user memasukkan jumlah pesertanya lebih dari 10, maka akan menampilkan terlalu banyak menginput jumlah peserta. Program akan berhenti karena n dipaksa menjadi 0. Kemudian saya akan membuat loop sebanyak n kali, i dipakai untuk menghitung iterasi dan menampilkan nomor peserta. Kemudian saya membuat variabel data untuk meminta user menginput nilai peserta dengan tipe data float. Karena indeksnya dari 0, saya perlu menggunakan i tambah 1. Jika tidak, akan menampilkan nilai peserta ke 0. Nilai.append data gunanya untuk menambahkan nilai dari data ke list nilai. Nah, yang terakhir memanggil fungsi tampil statistik. Untuk memanggil fungsi tampilan, mengirim list nilai yang sudah lengkap, dan fungsi ini juga memanggil fungsi perhitungan dan menampilkan hasil ke layar. Semua program berakhir di sini. Mari kita lihat outputnya. Di sini saya memasukkan jumlah pesertanya itu 3, dengan nilai peserta pertama 80, kedua 90, dan yang ketiga 67. Kemudian akan tertampil nilai ujian. Daftar nilai menampilkan seluruh nilai peserta dengan nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 67. Rata-rata nilai 79. Kita akan mencoba apabila user memasukkan angka lebih dari 10. Saya memasukkan angka 20 dan yang akan tertampilkan seperti ini. Terlalu banyak menginput jumlah peserta dan programnya terpaksa berhenti. Demikian penjelasan mengenai program pengolahan data yang telah saya sampaikan. Melalui pembahasan tersebut, saya harap saya dapat membantu memahami alur program, fungsi-fungsi yang digunakan, serta logika dasar dalam pengolahan data menggunakan bahasa Python. Terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.